Dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung dan bertanya seputar topik, bisa kirim pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081187419199 atau juga boleh mention ke Twitter ataupun Instagram kita di @radiokesehatan. Baik, Sobat Sehat, untuk memulai perbincangan kita di sore hari ini, pertama kita ke Dr. Syahril terlebih dahulu, Pak. Dan ini mengapa nih Pak, sebetulnya ada varian-varian baru di COVID-19 ini Pak? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan Sobat Sehat yang saat ini nih sedang mendengarkan talk show di sore hari ini Pak. Ya, terima kasih Mas Aidan. Jadi kita sikapi dengan santai ya. Artinya apa? Virus ini bermutasi terus. Ya, kita mulai dari yang alfa, beta ya gitu, Dokter Aisyah ya, sampai ke omikron ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan mutasi ini dan ini merupakan alami dari suatu makhluk hidup terjadinya suatu mutasi. Nah sekarang kita masuk subvarian BA4 dan BA5 ya. Nah, kita udah lewat Delta, kemudian Omikron masih ada sebagian ya. Tapi kabar baiknya adalah di samping walaupun BA4 BA5 ini penularannya lebih cepat gitu ya, lebih banyak, tapi tingkat keparahannya, kesakitannya itu lebih rendah. Jadi nanti gejalanya ringan atau mungkin tidak ada gejala. Nah harapannya tidak ada banyak yang masuk rumah sakit dan juga tidak ada yang meninggal. Nah ini beberapa negara melaporkan seperti itu. Yang kedua, kabar baiknya juga lonjakan kasus dengan subvarian baru di negara-negara hampir 23 yang melaporkan tidak terlalu signifikan seperti halnya di awal Omikron maupun di awal Delta. Jadi kita sikapi saja sebagai bagian kita waspada karena kita masih masa pandemi, walaupun pandemi terkontrol, artinya fluktuasi naik turun kasus itu hal yang wajar kita sikapi. Jadi nanti kalau ada kenaikan kasus ya, yang penting kita mengendalikan tidak terjadi lonjakan yang dulu kita kewalahan luar biasa. Nah, yang penting nanti kita mengevaluasinya bukan hanya jumlah kasus yang baru ya, Dokter saya, ada tingkat kematian, ada hospitalisasi, ada positivity rate, dan harus kita bareng-bareng. Jadi perlunya sahabat sehat semua, kita tenang, tidak cemas, jangan panik, dan kita punya pengalaman menghadapi varian-varian baru dari COVID ini. Begitu Mas Adian. Baik, berarti memang masyarakat nih nggak perlu cemas dan panik ya Pak terkait varian Omikron yang baru ini ya Pak ya? Betul, tapi waspada aja ya. Baik, berarti emang kita nih Sobat Sehat harus tetap waspada nih dengan adanya varian ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan segera vaksinasi nih yang belum vaksinasi. Dan selanjutnya kita ke Dr. Raisa nih dok. Dan menyikapi nih dari varian baru yang telah masuk ke Indonesia maupun masih ada kemungkinan varian baru lagi di kemudian harinya nih. Apa sih yang harus masyarakat lakukan terkait hal ini dok? Oke, baik. Jadi Sobat Sehat ya, Healthier, para pendengar semuanya, para pendengar RRI Pro 3 maupun yang sedang menyaksikan di Instagram. Betul sekali, saya setuju dengan yang sudah dikatakan oleh Dr. Syahril. Meskipun banyak banget ya varian-varian baru, kita tahu tiba-tiba ada BA4, BA5 gitu, dan kalaupun nanti dia bermutasi terus jadi varian baru lagi di kemudian hari, sebenarnya kita sudah 2 tahun lebih ini kan belajar kunci pencegahannya, yakni dengan protokol kesehatan. Jadi dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi gitu ya, itu tetap harus kita utamakan, kita laksanakan dan tetap harus disiplin. Karena bagaimanapun juga variannya pencegahannya tetap sama gitu. Jadi ya sebaiknya masyarakat jangan lupa kita masih di tengah pandemi gitu ya. Meskipun ada beberapa pelonggaran kebijakan, tapi kan persyaratannya juga banyak ya. Makanya kita harus tetap waspada, jangan sampai lengah ya, karena kita ketahui juga mulai ada penyebaran varian baru ini yang tadi seperti Dr. Syari sudah mengatakan penularannya lebih cepat. Jadi sebaiknya kita antisipasi dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Ini buat yang masih ragu juga, wah ini saya heran sih ya, sudah
banyak sekali yang sudah divaksinasi, sudah banyak sekali yang terlindungi gitu ya. Tapi kalau masih ada juga yang belum melengkapi, segeralah melengkapi ya, 2 dosis, kemudian booster, segera booster, karena kadar antibodi dalam tubuh kita itu penting sekali dijaga supaya tetap optimal jumlahnya, agar kita bisa melindungi diri kita dan sekitar kita terhadap meskipun varian-varian baru yang muncul ini. Jadi supaya kalaupun sampai terinfeksi juga nggak berat, seperti harapan kita bersama. Tadi Dr. Sherry juga sudah mengatakan supaya nggak banyak yang dirawat di rumah sakit, ya jangan lupa vaksinasinya dan boosternya. Tentunya disertai dengan protokol kesehatan, ya. Dan kalau masih ada juga yang mau milih-milih vaksin, waduh, kayaknya harus update informasi juga nih ya, Mas Aidan ya. Jadi Sobat Sehat, semua merek vaksin ini sama-sama melindungi kita. Jadi kita segeralah mendapatkan vaksin dan booster yang tersedia di sekitar kita. Dan penting juga untuk diberikan kepada anak 6 tahun ke atas. Jadi segera lengkapi dan tetap ingat waspada, kita masih di tengah pandemi. Baik, dan berarti nih Sobat Sehat, kalau kamu masih ragu dengan vaksinasi, apalagi kalau berpikiran pilih jenis-jenis vaksin, nah itu salah banget nih ya. Jadi semua vaksin itu memberikan manfaat dan khasiat yang sama ya dok ya? Tuh. Baik, dan kita kembali lagi nih ke Dr. Syahril. Selanjutnya dok, seperti apa sih perkembangan nih dari adanya varian baru nih yang merupakan subvarian dari Omicron BA4 dan BA5 dok? Ya, jadi tanggal 6 kemarin sudah dilaporkan ada 4 kasus ya yang ditemukan di Bali. Ya, itu BA4-1 warga negara Indonesia, kemudian BA5-nya itu adalah warga negara asing yang mereka sedang melakukan pertemuan disaster di Bali ya. Nah, tapi semuanya gejalanya ringan ya, tidak ada yang berat dan tidak ada yang masuk rumah sakit. Semuanya cuma isolasi mandiri. Kemudian juga sudah dilakukan tuh tracing dan testing. Alhamdulillah tidak ada yang positif. Kemudian tanggal 9 kemarin ada lagi temuan 4 kasus di mana di Jakarta. Ya, semuanya dewasa ya. Kita dewasa, tidak ada anak-anak. Yang 1 BA4, yang 3 juga adalah BA5. Ya, 1 perjalanan luar negeri juga. Nah, dari 4 yang Jakarta ini 1 orang yang memang gejalanya sedang ya, sedang bukan berat ya, karena ada sesak napas. Tapi keempatnya semuanya juga sudah selesai isolasi mandiri dan dinyatakan sembuh dan pulang. Nah, nanti besok lusa ada lagi kasus tambahan ini, nggak apa-apa karena polusi kita, Dr. Esa ya, kita ingin mengetahui apakah betul saat ini COVID yang ada di kita ini Omicron BA4. Seperti halnya dulu pada saat Delta dan beralih ke Omicron. Begitu kita periksa whole genome sequencing namanya, itu ketemu oh ternyata kita sudah Omicron semua. Nah kita pun akan begitu, apakah nanti akan menjadi BA4 atau BA5 atau tidak, nggak ada masalah. Nah bagi teman-teman Sobat Sehat, nggak usah permasalahkan variannya, karena protokolnya sama, nanti pengendaliannya juga sama. Dan bersyukur kita varian yang BA4, BA5 ini tidak terlalu berat yang dilaporkan oleh beberapa negara yang tadi saya sebutkan tadi. Sehingga yuk kita tingkatkan imunitas kita, kemudian kita tingkatkan protokol seperti yang Dr. saya katakan tadi. Dan kenapa kok pentingnya vaksinasi? Itu ada 2 ya. 1, di samping meningkatkan antibodi untuk menahan atau membuat kekebalan, mengendalikan agar tingkat keparahannya itu semakin rendah. Sudah rendah, dengan vaksinasi akan semakin rendah lagi. Jadi insya Allah dah kita dengan tanpa gejala ataupun ringan, walaupun kita terpapar nanti nggak usah panik. Kita udah pengalaman banyak di Omicron, yaitu mereka cukup isolasi mandiri dan nanti selesai dia pulangkan. Tetapi sekali lagi tidak boleh juga kita lengah ya. Orang Medan mengatakan lengah gitu ya. Lengah ya. Orang Medan mengatakan lengah gitu ya. Itu karena kita harus hati-hati, waspada. Walaupun nanti derajatnya tidak terlalu berat, tapi kalau dia mengenai
walaupun ada suatu anjuran di ruangan terbuka boleh lepas masker, itu maksudnya apabila di luar pun tidak banyak orang, tidak banyak kerumunan. Tapi kalaupun di luar banyak orang, banyak kerumunan, ya sobat-sobat juga harus pakai. Jadi intinya protokol kesehatan yang salah satunya adalah masker, itu harus dijadikan budaya hidup sehat ya gitu terus ya. Jadi ini kapan kita harus pakai, kapan kita harus lepas, itu ada di kita dalam hal pengendaliannya. Intinya adalah masker itu melindungi kita dan melindungi masyarakat di sekeliling kita. Gitu Mas Aidan. Baik, berarti memang kuncinya adalah protokol kesehatannya harus tetap dijaga nih ya Sobat Sehat ya, meskipun memang dari tingkat keparahannya memang bisa dikatakan rendah, tapi kita nggak boleh lengah nih dan nggak boleh meremehkan dari varian yang baru ini. Dan selanjutnya kita ke Dr. Reisa lagi nih. Dan dok, di tengah melandainya kasus di Indonesia nih, namun di sisi lain harus tetap waspada nih karena adanya varian baru. Dan seperti apa sih seharusnya protokol kesehatan ini kita terapkan? Apakah kita harus lepas masker atau seperti apa dok? Silakan. Iya, itu rasanya harapan kita semua sebenarnya ya, bisa seperti dulu lagi. Tetapi sayangnya, meskipun kondisi sekarang terkontrol ya alhamdulillah ya, puji syukur, tetapi situasi di dunia ini kan status pandemi belum dicabut. Dan ini pencabutan status dari pandemi ini kan kewenangan dari WHO ya. Meskipun Indonesia sudah ya lumayan lah ya, kita sudah siap gitu kan ya masuk ke endemi misalnya ya, tetapi memang kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik, di tempat terbuka, itu memang harus disikapi dengan cara yang bijak gitu ya. Kita pun tidak bisa mengartikan bahwa dengan adanya pelonggaran kebijakan itu jadinya kita malah menganggapnya oh disarankan melepas masker, itu kan suatu hal yang sangat berbeda. Jadi kita benar-benar harus lebih bijak lagi kalau misalnya kita memang ingin berkegiatan di tengah masyarakat, ya kita bisa nilai resikonya. Kan kita sudah belajar nih selama pandemi ini 2 tahun lebih nih ya. Tentu kita semua masyarakat ini sudah diharapkan mulai mampu untuk menilai resiko yang dihadapinya ketika dia berada di ruang publik, apakah dia padat dengan orang lain gitu ya, tentunya lebih bijak kalau menggunakan masker ya, apalagi kalau di tengah-tengah tadi seperti Dr. Syarif katakan, populasi yang rentan, lansia, masyarakat dengan komorbid, ibu hamil, berhadapan dengan anak-anak yang belum divaksin gitu ya, yang usianya di bawah 6 tahun. Nah, tentunya lebih baik kita beraktivitas dengan menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, tentunya protokol kesehatan ini juga kan bukan hanya melindungi kita dari COVID-19, tapi juga banyak sekali penyakit infeksi menular lainnya yang bisa terbantu untuk ditekan gitu ya jumlah penularannya kalau kita menerapkan protokol kesehatan yang baik. Dan tentunya ini juga sesuai dengan harmonisasi standar protokol kesehatan global yang dilakukan oleh Health Working Group ya, yang Group of 20 sebagai persiapan dalam G20 ini. Jadi tentunya protokol kesehatan ini harus tetap dijalankan dengan baik sehingga berbagai kegiatan yang akan datang diselenggarakan di Indonesia ini bisa tetap aman dan lancar gitu ya, meskipun kita masih di tengah-tengah pandemi. Karena ini penting sekali supaya perekonomian kita dan baik itu secara kesejahteraan ekonomi dan sosial ini bisa pulih dan kembali baik gitu ya, seperti harapan kita semua. Baik, dan berarti nih ya Sobat Sehat nih, kamu harus tahu juga ya, kalau pemerintah nih sudah melonggarkan penggunaan masker bukan berarti kamu seutuhnya gitu bebas lepas masker, tapi tentunya masih ada ketentuan-ketentuan yang kamu harus tahu nih, kapan kamu menggunakan masker dan kapan juga kamu bisa melepas maskernya. Dan selanjutnya kita ke Dr. Syahril nih, dan gimana nih dok, kesiapan dari pemerintah sendiri dalam menghadapi varian baru di tengah pandemi ini, Pak? Dan karena kan serta apa sih sebetulnya makna dari imun escape ini? Ya, pertama bagi kita semua dulu ya, kita memang harus menyadari betul kalau kita ini masih dalam suasana pandemi ya. Artinya apa? Bisa saja terjadi fluktuasi ya, naik turunnya kasus. Bisa kadang-kadang kasusnya naik, kemudian juga turun.
Seperti sekarang kan, kemarin tanggal 10 kelihatan sampai 600 ya dokter saya. Sekarang kemarin dan hari ini turun lagi. Artinya kita menyikapi jangan panik ya, dan tetap juga hati-hati. Hati-hatinya begini, apabila itu trennya naik terus dan sangat signifikan, maka kita juga harus waspada betul ya. Nah sekarang apa sih kesiapan kita semua? Saya kira masyarakat harus siap dulu nih ya. Yang kedua, insya Allah tenaga kesehatan dari hulu sampai ke hilir, kemudian tenaga-tenaga non kesehatan yang selama ini kita punya pengalaman 2 tahun lebih ini, saya kira sudah punya cara, punya sistem untuk sama-sama mengendalikan dari hulu ke hilir. Nah, kemudian tadi bagaimana imun escape dari satu vaksin yang ada ya. Jadi memang betul dikatakan setiap mutasi varian baru itu ada kemampuan yang disebut dengan imun escape dari varian baru itu untuk menghindari dari antibodi yang terbentuk. Tapi maknanya adalah, jadi begitu ada varian baru, kan terjadi mutasi ya, namanya epitop ya, tapi ilmiah banget ini. Di epitop itu berubah bentuk dia. Nah, sehingga dia tidak begitu dikenali oleh antibodi yang terbentuk ini. Sehingga dia bisa lolos. Dr. Raisa operasi kulit lagi gitu mukanya ya, dalam waktu sekian bulan berubah bentuk, banyak orang nggak mengenali lagi. Oh itu, nah gitu. Sehingga begini pun gitu, imun yang ada, antibodi yang terbentuk tidak begitu mengenali. Nah sehingga itu akan terjadi mudahnya dia lolos dan menghindar dari antibodi. Yang kedua, betul Dr. Raisa tadi, adanya suatu penurunan ya, penurunan kemampuan memori dia maupun jumlahnya untuk tadi mengenali epitop tadi. Apalagi epitopnya berubah, sehingga dia kewalahan ini. Nah, sehingga perlunya ada suatu penambahan booster tadi. Dengan maksud apa? Meningkatkan daya memori dia untuk mengenali epitop yang baru, sehingga nanti akan lebih mudah mengendalikan itu. Itu satu. Yang kedua, vaksin ini juga begitu nanti menemui varian yang baru, maka varian baru ini tidak begitu mempunyai kekuatan lagi yang besar dibanding dengan yang lama untuk menjadikan infeksi dalam tubuhnya karena sudah ada antibodi yang ada. Sehingga keuntungan vaksin tadi adalah bagaimana dia bisa juga meningkatkan imunitas sekaligus juga bagaimana dia bisa mengendalikan, menetralisir keparahan dari virus tersebut. Itu Mas, jadi imun escape-nya begitu pemahamannya. Mungkin Dr. Reza bisa mengcounter imun escape yang itu bisa kita diskusikan, nggak apa-apa ini, siapa tahu ada pandangan yang berbeda gitu. Yap. Ya. Iya, jadi sebenarnya kayaknya kalau simpelnya adalah yang namanya karakteristik setiap varian ini ya ada saja yang bisa menghindar dari imun tubuh manusia gitu ya, baik yang sudah divaksinasi ataupun yang pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi kayaknya lebih besar juga kemungkinannya kalau misalnya terbentuk varian-varian yang memang jauh berbeda dibandingkan varian yang awal gitu ya. Tapi tampaknya sejauh ini kita harapkan enggak ya dokter ya, Pak Syahrir, semoga nggak ada yang luput gitu ya dari imun yang ada terbentuk di tubuh kita gitu ya. Amin. Baik, selanjutnya kita sudah ada pertanyaan yang masuk dari Instagram, ada @andredre24 bertanya kepada Dr. Reza, kenapa dari semua kasus COVID-19 ini untuk penentuan diagnosanya tetap PCR? Silakan dok. Oh ya, karena PCR ini sebenarnya salah satu cara yang efektif untuk memeriksa apakah virus tersebut ada dalam tubuh kita atau tidak. Karena pada PCR itu yang diperiksa adalah material genetiknya. Dan itu paling mudah dan paling cepat gitu ya, kita bisa memeriksanya. Kalau kita menggunakan cara lain bisa, tapi ya tentu dari segi biaya juga lebih besar
dan lebih sulit juga untuk dilakukan. Dan PCR ini sendiri sebenarnya bukan pertama kali digunakan untuk COVID-19 saja, tapi banyak sekali infeksi virus lainnya yang bisa diperiksa dengan menggunakan metode PCR ini sendiri. Jadi ya paling efektif sebenarnya itu. Baik, dan semoga terjawab ya pertanyaannya dari Andre. Dan nggak terasa nih, kita sudah berada di penghujung segmen seperti biasa untuk menyampaikan pesan sehat untuk pendengar kita. Yang pertama boleh dari Dr. Syahril untuk menyampaikan pesan sehatnya. Silakan dokter. Ya, jadi sehat itu merupakan kebutuhan, sehat juga merupakan pilihan. Nah, jadi karena ini kebutuhan kita dan pilihan kita, maka ya kita upayakan agar kita tetap sehat, selalu sehat. Dan ini menjadi kebutuhan kita juga tetap sehat dan selalu sehat. Dengan cara apa? Tadi, pertama dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau dengan PHBS itu bukan hanya COVID saja loh yang akan bisa terhindar. Contoh, di sekitar kita kan banyak polusi mungkin ya, polusi pabrik, polusi lingkungan dari asap mobil, asap rokok. Maka pakai masker itu bagian dari upaya untuk mencegah itu. Jadi sikapi masker ini adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan juga begitu, bukan hanya untuk COVID ya, tapi untuk ada hepatitis ya, kemudian ada penyakit yang lain yang menyebarkan melalui saluran pencernaan, menjaga jarak dan sebagainya. Dan harus kita ingat di sekitar kita ya, Dr. Reza, bukan hanya COVID loh saat ini, ada ya, ada tuberkulosis, ada demam berdarah, ada penyakit yang lain yang disebabkan oleh hewan yang disebut dengan zoonosis. Semuanya harus dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama juga makan dan minum yang baik, bergizi, sehat, menjaga lingkungan. Saya kira itu, setelah itu baru protokol maupun vaksinasi. Baik, jadi Sobat Sehat nih, kamu harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terus juga menerapkan protokol kesehatannya juga. Dan selanjutnya kita mau dengar nih pesan sehat dari Dr. Reza. Silakan dok. Ya, saya setuju dengan Dr. Syahril. Tadi juga sudah banyak disampaikan ya, protokol kesehatan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang itu merupakan bimbingan kita nih untuk menjaga kesehatan dan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh masyarakat ya di Indonesia. Tapi satu hal yang menjadi poin utama adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setuju ya? Jadi lebih baik kita mencegah, kita jalankan pola hidup sehat ini supaya kita nggak terinfeksi, nggak sakit, dan tetap sehat dan tetap semangat beraktivitas dan bisa kembali seperti sedia kala. Dan demikian tadi Sobat Sehat perbincangan kita mengenai perkembangan subvarian Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia.